Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bakul Iwak Channel. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini ingin berbagi kepada kalian semua yang usahanya di bidang perikanan, khususnya untuk yang punya kolam lele. Pelihara lele tidaklah mudah ataupun tidaklah susah. Dari bayi lele hingga jadi lele dimsum mesti butuh proses. Tergantung gimana maunya. Kali ini Bakul mau berbagi info kepada kalian semua. Di sini Bakul mau bahas tentang macam-macam pakan lele beserta pakan alternatifnya. Sebelum itu, Bakul mau ngingetin supaya channel ini terus berkembang dan berkembang. Haha, emangnya bunga. Bakul mau ngingetin, yuk supaya di subscribe, di like, di comment, and share ya. Yuk cekidot, kita masuk ke pembahasan. 1. Pelet atau sentrat ikan. Pelet merupakan pakan yang dibuat oleh pabrik khusus. Komposisi dalam pelet sudah disesuaikan dengan kebutuhan ikan lele. Campuran bahan dalam pelet biasanya dari aneka tepung, bungkil kedelai, bungkil kelapa, mineral, dedak, minyak, dan macam-macam vitamin lainnya. Semuanya sudah ada takarannya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Pelet dibagi menjadi dua jenis, yakni 1. Pelet apung, 2. Pelet tenggelam. Meskipun sifatnya berbeda, tapi ikan lele sangat menyukainya. Anda tinggal mengatur bagaimana penggunaannya. 2. Maggot. Hewan kecil bernama maggot ini ternyata memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga bagus dikonsumsi ikan lele. Asal maggot dari hewan lalat, paling bagus dijadikan pakan adalah maggot yang diproduksi lalat black shoulder fly. Kandungan protein lalat ini mencapai 40%. Maggot dipilih sebagai pakan alternatif bergizi tinggi dan cukup terjangkau. Selain bergizi tinggi, harga maggot juga cukup terjangkau. Hal ini disebabkan karena maggot memiliki ketersediaan bahan baku yang mudah didapat, sehingga dapat menekan biaya produksi pakan. 3. Ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah dari proses pembuatan tahu. Secara fisik bentuknya agak padat, berwarna putih, diperoleh ketika bubur kedelai diperas, kemudian disaring. Ampas tahu memang terkenal sebagai pakan ternak, misalnya saja pakan sapi. Ternyata kandungan protein yang tinggi pada ampas tahu membuat limbah ini laris manis. Lele pun cocok diberi pakan ampas ini. Ampas tahu bentuknya encer. Agar bisa diberikan pada lele, maka harus difermentasikan bersama dedak. Kandungan protein pada ampas tahu sangat bagus untuk penggemukan ikan. 4. Cacing tanah. Cacing bisa menjadi pakan yang bagus untuk ikan lele. Tidak hanya untuk peternakan, bahkan untuk memancing pun biasanya dipakai untuk umpan. Cacing hidup bisa langsung diserahkan ke ikan lele. Beberapa saat kemudian, lele akan berkumpul. Cacing tanah adalah salah satu pakan alami yang memiliki kandungan protein tinggi. Kandungan protein yang dari cacing tanah adalah 60-72%, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele untuk pembesaran. 5. Ikan rucah. Ikan rucah juga bisa diberikan pada ikan lele. Ikan rucah merupakan ikan afkir yang berukuran kecil dan tidak bisa dikonsumsi manusia. Biasanya harga ikan rucah terbilang murah. Dalam pemberiannya cukup dicincang dan langsung diberikan pada ikan lele. 6. Tepung ikan. Tepung ikan merupakan produk hasil pengeringan dan penggilingan dari ikan atau hasil samping pengolahan ikan tanpa penambahan material apapun. Proses pengolahan tepung ikan sangat beragam, tergantung pada komposisi kimia dan ketersediaan teknologi yang ada. Tepung ikan bisa diberikan langsung pada ikan lele, bisa juga diberi air lalu dikepal-kepal. Nomor 7. Keong-keongan nih guys. Yang ketujuh, keong sawah, keong mas, dan bekicot.
Pakan tambahan berupa keong emas atau bekicot tidak kalah kualitasnya. Daging keong emas bisa digunakan sebagai pakan ikan lele. Anda dapat menemukan keong emas di kawasan persawahan. Keong emas ini mengandung protein yang cukup tinggi. Namun, untuk dapat diberikan pada ikan lele, upayakan jumlah dan waktu pemberian tepat karena jika terlambat atau kurang, ikan lele akan memakan sesamanya. Akibatnya, jumlah pemanenan ikan lele akan berkurang. Nah, tinggal pilih dah, mau jadi sate bekicot atau bekicotnya jadi pakan lele. Haha. 8. Penguraian kotoran dengan sistem bioflok. Tahukah Anda bahwa kotoran lele bisa dimakan kembali? Jawabannya adalah bisa dengan sistem bioflok. Dengan bioflok, maka kotoran akan diubah menjadi makanan oleh bakteri baik. Sementara oksigen untuk ikan akan dibantu dengan selang aerator. 9. Plankton dari pupuk kandang. Keunggulan metode ini untuk mematangkan air kolam tetap bersih, bebas sampah, tanah, lumpur, mempermudah pengelolaan kolam dan menimbulkan banyak plankton yang baik untuk lele. Selain itu, kondisi air juga lebih jernih jika dibanding dengan memasukkan pupuk kandang langsung ke dalam kolam. 10. Tanaman air, Azolla, Wolffia, dan lain-lain. Mungkin belum banyak yang mengenal tanaman ini. Kebanyakan petani sering kali menganggap tanaman ini sebagai gulma sehingga akan disingkirkan. Padahal tanaman air ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau untuk padi karena kemampuannya mengikat langsung nitrogen di udara sehingga mempunyai kandungan hara yang tinggi. Selain untuk pupuk hijau tanaman padi, tanaman air ini terbukti sangat bagus dimanfaatkan sebagai pakan utama ternak dan ikan karena mengandung protein untuk Azolla 30-40%, sementara Wolffia mempunyai protein 60-65%. Nah, untuk tanaman air ini bisa dijadikan pakan alternatif untuk menekan biaya produksi. 11. Limbah ikan. Limbah ikan merupakan sisa-sisa bagian pada tubuh ikan yang sudah tidak dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Limbah ikan dapat berupa ikan yang sudah tidak layak dikonsumsi atau diolah. Belum banyak orang yang paham bahwa limbah jeroan ikan dapat dimanfaatkan karena kondisi pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang masih terbatas. Karena lele ikan yang rakus, jeroan ikan bisa digunakan untuk pakan alternatif ikan lele. 12. Telur afkir. Telur afkir bisa jadi pilihan untuk pakan alternatif lele Anda. Biasanya tidak 100% kualitasnya bagus sehingga pasti ada telur yang diafkir. Nah, telur-telur afkir ini kandungan proteinnya tetap tinggi sehingga cocok untuk jadikan pakan alternatif untuk ikan lele. Cara memberi makanannya adalah dengan merebus telur afkir tersebut lalu kita lempar ke kolam lele saat jam makannya. Perhitungan jumlah pakannya sama dengan perhitungan pakan dengan pakan pelet. 13. Roti afkir. Biasanya roti-roti bekas atau sisa yang tidak terjual dari toko oleh para produsennya ditarik kembali untuk dimusnahkan karena sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkannya untuk pakan lele. Kita bisa meminta kepada produsen roti tersebut untuk mengumpulkannya dan setelah banyak bisa kita beli dengan harga murah. Kelebihan dari pemakaian roti afkir adalah harganya yang murah sehingga dapat menekan biaya pakan dan apabila dilihat dari kandungan nutrisi juga layak sebagai pakan alternatif. Selain itu, dengan penggunaan roti afkir dapat mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkannya. 14. Sisa makanan. Nasi, sayur, daging, dan tulang sisa-sisa hidangan di restoran terlebih dulu difermentasi selama kurang lebih dari 3 hari lalu digiling dan dijemur.
Setelah kering, limbah tersebut dipotong-potong menjadi bagian kecil untuk selanjutnya diberikan pada ternak lele. Dengan memanfaatkan limbah makanan, bisa menekan biaya produksi ke ternak lele. Nah, itulah 14 pakan lele beserta pakan alternatif yang bisa digunakan untuk menekan biaya produksi. Kalau ada tambahan lain yang Bakul belum sebutkan, boleh dikomentar di bawah ya. Oke guys, sampai jumpa dan see you next video.